Haleluya, shalom Bapak Ibu teman-teman semua yang senantiasa diberkati oleh Tuhan Yesus dan berjumpa lagi pada sesi ini. Dan teman-teman, sebelum sama-sama kita bertukar pikir bersama, karena memang mengenai informasi seperti ini sudah luar biasa sekali beredar di media sosial, dan karena itu sebagai tambahan informasinya, mari kita simak sama-sama terlebih dahulu satu cuplikan video berikut ini, dan semoga teman-teman ini kemudian segera memang selesai semuanya sehingga pada akhirnya kebenaranlah yang pada akhirnya terungkap secara terus terang ataupun secara transparan. Mari kita simak sama-sama terlebih dahulu. Kebenaran di atas kebenaran itu terungkap hari ini. Bravo untuk Kapolri, bravo untuk institusi kepolisian mengambil sikap yang luar biasa, mengungkap kasus ini seterang-terangnya. Nya ucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Dan akhirnya terbukti, ya. Terbukti dari awalnya katakan ini adalah pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Ferdi Sambo. Manusia ini memang luar biasa licik sekali. Manusia jahat. Ya, yang tega menganiaya anak buahnya sendiri. Ya Allah, hari ini Allah menentukan semuanya. Ferdi Sambo ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana. Dan itu hati-hati ya untuk Ferdi Sambo. Dia bisa dijerat hukuman mati. Kalau dia terbukti melakukan pembunuhan berencana, itu adalah hukuman mati. Belum lagi melakukan pelanggaran HAM berat. Bayangkan itu. Karena dia menganiaya, menyiksa, lalu melarang orang tua Joshua untuk melihat jenazah anaknya. Lalu mereka-mereka yang ikut terlibat dalam kasus ini juga akan dikenai sanksi pidana. Ya, yang membantu menghilangkan barang bukti, yang membantu merekayasa kasus ini, yang membantu mengantarkan jenazah ini ke rumah orang tuanya dan melarang untuk membuka peti, itu harus diseret jadi tersangka. Siapapun itu, ya, luar biasa ini, luar biasa. Ini betul-betul terharu sekali karena bukannya apa-apa gitu loh. Kita betul-betul selama ini dibodoh-bodohi, dengan air mata buaya, dengan katanya itu Ibu Jenderal masih trauma, ternyata sekarang terbukti ini adalah pembunuhan berencana. Pertanyaan Nyai, apakah Ibu Jenderal ini terlibat dalam kasus ini atau tidak? Kita tunggu perkembangannya. Ya. Makanya Nyai bilang dari kemarin bahwa melihat dari mata Ibu Jenderal ini, dia seperti mengetahui kebenaran yang sesuatu yang benar. Dan kasus ini bisa dikenai pasal 340, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56. Dan itu ancamannya adalah hukuman mati. Dan sekarang kita kawal kasus ini supaya tersangka pembunuhan berencana yang biadab ini untuk mendapatkan hukuman mati. Mari kita doakan keadilan itu, karena sekarang PR-nya adalah kita mengawal kasus ini supaya mereka-mereka yang terlibat dalam kasus ini mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Itu luar biasanya, luar biasa, senang sekali ya Allah. Walaupun kita ini tidak saling ketemu, saling kenal, tapi luar biasa kasus Brigadir Joshua ini telah mempersatukan kita dari Sabang sampai Merauke. Bermacam suku agama bersatu, berpadu untuk mendoakan kasus ini. Ya Allah, terima kasih semua untuk seluruh masyarakat Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri, yang mendoakan kasus ini agar terungkap kebenarannya. Makanya kenapa Nyai bersuara keras? Karena Nyai yakin kalau Joshua tidak bersalah. Dari awalnya berteriak, Nyai yakin Joshua tidak bersalah. Oke, nah teman-teman semuanya itu beberapa poin yang dikemukakan oleh Nyai Dewi Tanjung. Memang sebagaimana sudah disampaikan oleh beliau dalam cuplikan yang sudah kita simak sama-sama, beliau memang dari awal katanya meyakini, tidak percaya bahwa almarhum Brigadir J itu bersalah. Nah teman-teman, memang luar biasa dan ini patut kita syukuri. Puji Tuhan ya, betul juga yang dikemukakan oleh Nyai Dewi Tanjung tadi bahwa kasus ini disorot oleh banyak kalangan ya,
dengan berbagai macam latar belakang agama, dan itu luar biasa sekali. Suku dari daerah mana saja memberikan atensi, perhatian yang sangat-sangat luar biasa. Artinya ini teman-teman, ini menunjukkan persatuan kita sebagai rakyat Indonesia dalam rangka bersuara meminta agar kebenaranlah yang ditegakkan, keadilanlah yang diperjuangkan. Nah, inilah yang kemudian menarik dan merupakan keistimewaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar. Nah, Bapak Ibu semuanya, selain daripada itu, beberapa jam yang lalu saya lihat ada perkembangan informasi terkait dengan pengungkapan di balik dari semuanya ini, dan karena itu sebagaimana ada di layar Bapak Ibu semuanya, jadi di sini dijelaskan ya, sudah ditetapkan sebagai tersangka Irjen Verdi Sambo masih jadi anggota, teman-teman ya. Coba kita lihat dulu sini, masih jadi anggota apa di sini ya? Masih jadi anggota Polri, akankah dilakukan pemecatan ya teman-teman ya? Ini masih menjadi pertanyaan memang bagaimana kelanjutan dari semuanya ini, karena beliau ya di sini diuraikan bahwa sudah jadi tersangka tapi masih anggota kepolisian, teman-teman. Lalu di sini diuraikan lagi bahwa ini alasan istri Verdi Sambo jadi tersangka pembunuhan Yosua. Oke teman-teman, ini kemarin kita sudah bahas ya. Ada rapat katanya di sini sebelum pembunuhan Brigadir J. Putri Candrawati menangis ya, Verdi Sambo marah. Oke teman-teman ya. Kita nggak tahu ini drama apa lagi nanti ya teman-teman. Katanya di sini sih nangis ya, ya terserah mau nangis mau apa ya, kita nggak tahu ya, karena ini kan hanya informasi sepihak dari mereka. Lalu teman-teman di sini dikatakan lagi kasus Verdi Sambo bikin anak-anaknya ikut disorot. Oke ya. Nah ini dia teman-teman ya. Tipu muslihat Verdi Sambo dan Putri Candrawati kelabu Kompolnas katanya ya. Ya ini dia teman-teman ya. Ini lagi yang menarik ini, 3 temuan baru kasus Verdi Sambo CS, uang ratusan miliar pakaian bersimbah adalah teman-teman ya. Oke, jadi Bapak Ibu semuanya yang diberkati senantiasa oleh Tuhan Yesus, dan apapun latar belakang keyakinan ataupun agama teman-teman semuanya, saya sangat menghormati itu, tetapi dalam konteks ini mari kita memberikan respon ataupun tanggapan sebagai sesama warga negara, sebagai sesama putra-putri bangsa yang mengharapkan agar institusi sebesar Polri ini menjadi institusi yang dapat dipercaya, dapat diandalkan oleh masyarakat Indonesia di dalam rangka memperjuangkan kebenaran, di dalam rangka menegakkan aturan-aturan sebagaimana yang heran 1 bulan lebih belakangan di dalam rangka mengungkap kebenaran di balik dari, saya secara pribadi melihatnya sebagai terhadap institusi Polri, agar jangan sampai hanya karena sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan bagi institusi Polri ini kemudian lebar kemana-mana. Nah yang kita harapkan ya supaya kembali institusi Polri ini mendapatkan kepercayaan publik ya. Pembersihan yang saya maksudkan teman-teman bukan berarti seperti menyapu ataupun mengepel ya, tetapi dalam artian ya orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak jujur nih harus dipisah, harus ada pembinaan yang mungkin teman-teman, dan terlebih dari semuanya itu pembersihan yang paling penting adalah agar tiap-tiap orang di dalamnya yang kemudian teman-teman dinilai ataupun dianggap tidak lagi bekerja secara baik, tidak lagi bekerja secara profesional, ya ini yang kemudian harus ini teman-teman harus dilakukan upaya-upaya yang relevan ya. Tentu saja bapak-bapak di kepolisian paling tahulah upaya-upaya yang relevan apa yang paling cocok untuk mereka-mereka yang kemudian berbuat sesuatu yang semena-mena dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di bangsa kita di Indonesia. Itu yang kita harapkan. Ya, salah satu dalam contoh yang kita bahas ini dalam topik ini adalah mengenai apa yang dialami oleh almarhum Brigadir J teman-teman ya. Sampai sekarang memang kasus ini sekalipun belum terungkap, tapi yang patut kita syukuri adalah kasus ini sudah ya ada titik terangnya, dan tidak hanya itu teman-teman, Pak Presiden Jokowi pun juga sudah memberikan atensi yang luar biasa terkait dengan kasus ini. Jadi ya kita harapkan semoga dengan adanya atensi dari Pak Jokowi ataupun kemudian dari Pak Mahfud MD dan pihak-pihak lain, dan terutama publik dalam hal ini dahsyat sekali ya, semoga ini kemudian segera terungkap seterang benderangnya. Itu yang kita harapkan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, teman-teman semua yang sudah mendukung ini dalam doa ya, apapun latar belakang keagamaan ataupun latar belakang keyakinan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, bagi saya itu kembali kepada masing-masing kita.
Tapi dalam konteks sebagai sama putra-putri bangsa, mari kita bersatu hati, memperjuangkan apa yang baik, mendukung apa yang benar. Itu yang paling penting, karena itulah solusi dari keberagaman ini, Pancasila. Dalam silanya yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita tidak perlu berupaya untuk menyamakan diri, karena kita pada dasarnya tidak sama, dan kita tidak harus saling berkompromi untuk hal-hal yang memang berorientasi pada iman, pada keyakinan masing-masing. Tapi dalam konteks sebagai sesama warga negara, kita bisa berkolaborasi, bermitra, bekerja sama ya untuk membangun bangsa ini. Dan salah satu diantaranya adalah dengan bersuara melalui media sosial ini, teman-teman, seperti yang sudah kita lakukan ya beberapa waktu belakangan ini. Inilah yang patut kita syukuri, dan mari terus yang menjaga kebinekaan di bangsa kita di Indonesia, karena bangsa ini menjadi bangsa yang luar biasa karena keberagaman yang ada di dalamnya. Itu yang perlu kita jaga, dan mari terus merawatnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, shalom, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, menyertai. Dan bagi teman-teman yang bukan beragama Kristen, ya selamat bertumbuh dalam keyakinan Anda, dan kami pun juga orang Kristen, mari bertumbuh dalam keyakinan kita dalam Tuhan Yesus. Tapi yang paling penting adalah sekalipun ataupun tidak sama, ya kita bisa tetap bersama-sama. Kita tidak sama dan kita semua tahu akan hal itu, tetapi kita bisa terus bersama-sama ya untuk membangun bangsa kita Indonesia. Terima kasih, shalom teman-teman semuanya, Tuhan